Dan kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu, sehat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semua. Mbak Naila, Mbak Widya, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu sehat. Bu, tapi ini masih ada warga yang bandel katanya tadi ditemukan di kafe. Gimana nih Bu, cara sosialisasi ke masyarakat dirangkul untuk ayo sama-sama di rumah untuk memutus penyebaran COVID-19? Jadi sama mungkin di berbagai daerah juga menemukan hal yang sama. Mereka sudah merasa 14 hari tinggal di rumah, mereka sudah merasa baik-baik saja, lalu mereka sudah ingin kembali nongkrong seperti semula. Sebenarnya tidak habis-habisnya seluruh lini melakukan sosialisasi, himbauan. Sampai sekarang ini kalau kita sudah menghimbau, cuma dihimbau, begitu. Artinya sudah harus ada langkah yang lebih represif. Nah, beberapa kafe itu sebenarnya 3 minggu yang lalu setelah ada maklumat dari Kapolri sudah dilakukan sebetulnya proses himbauan, kemudian bahkan waktu itu Pak Pangdam, Pak Kapolda, lalu Sekdaprop sama-sama mendatangi kafe itu menghimbau untuk mereka bubar karena kita sudah harus melakukan physical distancing gitu. Nah, ternyata setelah 14 hari rupanya mereka kembali. Yang ini menurut kami agak mengkhawatirkan karena jalan sudah ramai kembali, kafe-kafe ramai, pasar-pasar ramai. Nah, yang kita inginkan adalah mereka sama-sama bisa melihat bahwa penyebaran dari penyakit COVID-19 ini khususnya di Surabaya dan Surabaya Raya. Surabaya Raya itu artinya Sidoarjo dan Gresik. Ini penambahannya sudah sangat signifikan. Jadi kalau Surabaya per hari ini sudah 244 yang dinyatakan confirm positif mereka di wilayah Surabaya. Dari 31 kecamatan tinggal 4 kecamatan yang belum ada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mudah-mudahan mereka tetap bisa terjaga. Tapi bagi area-area kita melakukan pemetaan lewat radar COVID. Ini kan sebetulnya sudah harus memberikan kewaspadaan bersama bahwa ini tidak berhenti nih. Proses penyebarannya ini makin masif. Oleh karena itu kalau tidak ada kedisiplinan masing-masing tetap tinggal di rumah. Ya, jadi sebetulnya bukan Jawa Timur karena ini kan Surabaya. Yang peningkatannya sangat signifikan ini kan Surabaya. Kita juga sudah harus menghitung berapa jumlah bed, berapa jumlah dokter dan seterusnya. Oleh karena itu memang kalau misalnya sekarang ini dilakukan langkah-langkah pencegahan secara lebih signifikan dan terukur. Misalnya begini, kafe buka tapi drive thru. Kafe buka tapi take away. Dan itu ada yang menjaga di depan. Tapi kan kewenangan ini bukan kewenangan Pemprov. Warung-warung yang jualan nasi goreng, nasi pecel malam hari boleh tetap buka, tapi tidak ada bangku di situ. Semua boleh beli take away, semua boleh beli drive thru. Kalau ini sebetulnya masyarakat bisa menjaga dan bisa mengikuti, rasanya ini akan bisa membantu penyekatan dari kemungkinan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu kemudian ada patroli berskala besar. PBB ini sudah 2 kali dilakukan dan hari ini ada lagi PBB patroli berskala besar tapi tim Kodam, tim Polda di Surabaya. Kita sudah masuk gang-gang pagi ini. Nah, 2 hari yang lalu itu malam kita ambil pada titik-titik di mana di situ ada keramaian. Oke, Bu Khofifah, kalau koordinasi dengan kepala daerah terkait ini seperti apa Bu? Terutama dari Surabaya Raya ya Bu ya, di mana angka tercatat COVID-19 di Surabaya Raya ini cukup tinggi. Kemudian langkah kebijakan dari evaluasi yang diambil ini seperti apa Bu? Ya, saya sudah minta Pak Sekda untuk koordinasi sama Sekretaris Kota Surabaya. Kita minta ada langkah-langkah yang terukur. Jadi kalau langkah-langkah yang terukur antara lain seperti yang tadi saya sampaikan, silakan warung-warung buka, tetapi tidak ada bangku di situ. Karena menurut saya Satpol PP Surabaya punya kemampuan yang luar biasa untuk merapikan itu semua. Kemudian kafe-kafe juga begitu. Silakan buka, tapi yang beli drive-thru atau take away. Tidak ada orang nongkrong di situ. Kalau ini tidak dibangun dengan regulasi yang itu bukan pada kewenangan provinsi. Begitu juga di wilayah Sidoarjo dan wilayah Gresik. Mereka masing-masing kita meminta untuk menyiapkan plan of action dari kemungkinan mereka melakukan langkah-langkah yang bisa terukur bahwa dengan cara ini maka penyebaran itu bisa berhenti.
Nah, kenapa? Karena nanti akan diikuti kan, kalau misalnya ini sudah lebih dari satu kabupaten kota, berarti ada peraturan gubernur. Tapi kan itu harus ada usulan dari kabupaten kota yang memang hari ini sudah realitasnya adalah penyebaran COVID-19 ini sudah cukup masif. Oke, Bu, tapi tadi gini, jadi PBB-nya kalau di Jawa Timur patroli begitu ya, bukan pembatasan. Stok masker, stok APD bagi tenaga medis di sana seperti apa, Pak? Berskala besar. Oh gini, saya dari awal memang saya datangi pabriknya, saya minta kuota harian. Lalu kita nggak nutut, maka kita datang ke pabrik tekstil. Kita memastikan bahwa di situ ada stok yang sudah dengan proses evaluasi dari tim kuratif, bahwa ini memang memenuhi kualifikasi untuk keamanan bagi tenaga kesehatan. Lalu saya pun datang ke pabrik garment. Pabrik garment ini kita minta untuk mengkonversi produknya menjadi produk APD. Jadi yang dulu semuanya ini untuk garment, mungkin lebih separuh, 2/3-nya sudah dipakai untuk produksi APD. Selain dari 285 SMK yang juga memproduksi APD. Sekarang ini seluruh panti-panti disabilitas memproduksi masker. Sudah UMKM produksi masker kain. Artinya insya Allah cukup. Tetapi bahwa kembali masyarakat kita ajak, ayolah keluar rumah itu harus pakai masker. Nah, kalau keluar rumah pakai masker itu bisa dilakukan lebih efektif kalau memang PSBB. Karena ada, maaf, pasti di situ ada penalti ya, ada punishment. Ini sudah regulasinya seperti ini. Keluar rumah harus pakai masker. Itu adalah untuk melindungi diri kita dan melindungi yang lain yang sedang bersama kita. Nah, hal seperti ini memang sudah harus dibangun lebih intensif lagi pemahaman bersama. Betul, betul. Di tengah pandemi COVID-19 kabarnya Pemprov Jatim ini juga tetap mengerjakan pembangunan bandara di Kediri. Sampai saat ini sudah sejauh mana progresnya? Jadi sebetulnya ini perjalanan panjang dalam koordinasi Pak Menko Marves. Maka kemarin ada pencanangan pembangunan bandara udara baru di Kediri. Bagi Jawa Timur ini menjadi bagian yang penting karena selama ini memang pendekatan pembangunan Jawa Timur adalah pembangunan berbasis kewilayahan. Wilayah utara relatif maju karena aksesnya terkoneksi lebih baik dari wilayah selatan. Wilayah selatan ini kita masih punya misalnya di Selingkar Wilis, di JLS, Jalur Lingkar Selatan. Ini kalau tidak dibuka sentra baru yang bisa membangun koneksitas tidak hanya antar kota di Jawa Timur tapi juga antar provinsi, bahkan nanti diharapkan ini menjadi international airport. Ini akan membuka koneksitas, satu, agronya luar biasa, 2, maritimnya luar biasa, 3, wisatanya luar biasa, 4, pasti SDM. Maka di dalam paket ini saya juga meminta milenial di wilayah Kediri sekarang memang sudah harus mengikuti vocational training. Karena rencananya memang airport yang dibangun di Kediri ini memiliki proporsi yang cukup tinggi menggunakan digital dari seluruh layanan yang ada di airport ini nantinya. Pemutakhiran teknologi ya. Oke, terakhir Bu, kembali lagi ke soal COVID-19. Rapid test on the spot. Apakah ini juga akan kembali dilakukan dalam waktu dekat, Ibu Khofifah? Sebetulnya tidak hanya untuk mereka yang nongkrong di kafe, tapi untuk mereka misalnya pekerja migran Indonesia atau mahasiswa Indonesia atau WNI yang tinggal di Malaysia. Ini sudah beberapa kali kita di Juanda dibantu oleh Museum Puspenerbal, ini cukup untuk 150 orang. Dan ini sudah terus berlangsung. Mereka yang dari negara-negara yang juga terdampak, maka mereka harus mengikuti rapid test. Kemudian mereka dikasih gelang tangan supaya menjadi penanda bahwa ini adalah screening awal. Sampai di kampung halaman mereka harus mengikuti screening berlapis. Semata-mata adalah untuk kebaikan kita bersama. Kemudian kemarin yang turun dari kapal, sama kita juga melakukan rapid test. Jadi sebenarnya rapid test bukan hanya mereka yang di kafe, tetapi bahwa mereka yang pulang dari negara yang memang di sana juga terjangkit, kita juga melakukan rapid test. Baik, Ibu Khofifah, terima kasih atas informasi terkininya. Stay safe and healthy. Salam untuk saudara-saudara di Jawa Timur. Matur suwun, Ibu. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.